Guys, halo adik-adik semua, halo semuanya. Halo semuanya. Eh, Kami akan mempresentasikan tentang bagaimana meningkatkan perekonomian Indonesia pada industri kreatif digital di masa pandemi. Oke, sebelum kita mempresentasikan presentasi kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya guys ya. Perkenalkan nama saya Iya. Sultan Diksa Ansilo dengan NIM 210145993 dan rekan saya. Dan saya Krisangga Bagus Tri Destamon dengan nomor induk mahasiswa 21.01.4614. Ya, kami dari Universitas Amikom. Oke, Iya. langsung kita masuk ke pembahasannya aja ya. Oke, jadi Oke. di awal-awal kita akan memberitahu tentang apa itu sih ekonomi kreatif. Oke, di sini pengertian industri kreatif digital itu adalah suatu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Industri jenis ini pada umumnya merupakan hasil dari produk teknologi informasi yang bisa menjadi solusi atas masalah di kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya banyak di sekitar kita sih, seperti ada Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi sebenarnya di luar sana selain keempat aplikasi ini. Lalu, dan salah satu yang menjadi pusat perhatian pemerintah Indonesia sekarang ini memang di industri kreatif dan ekonomi yang berbasis digital. Hal ini terlihat dari didirikannya Badan Ekonomi Kreatif, sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian yang mengurus ekonomi kreatif atau industri kreatif di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah dampak pandemi pada setiap subsektor industri digital kreatif. Seperti yang kita tahu, virus corona itu juga berdampak pada kelangsungan seluruh industri. Dan Kementerian Perindustrian menyebutkan sekitar 60% industri mengalami dampak berat, sementara 40% lainnya mengalami dampak moderat. Dampak yang beragam juga turut dirasakan oleh industri kreatif dan juga gaya hidup, yang terdiri dari sejumlah subsektor seperti film, hiburan, kuliner, dan ada banyak lagi. Dan ada narasumber yaitu dari CEO Liquid Projects, Kara Tali, menyatakan bahwa pihaknya menangkap dampak pandemi pada industri kreatif melalui 3 hal. Dan contoh yang pertama itu adalah stage crisis, yaitu tahapan pergerakan pandemi di masyarakat. Di masa-masa awal pandemi masuk di Indonesia, sekitar Maret 2020 lalu, industri rata-rata mengalami shock sebagai imbas dari menurun drastisnya daya beli masyarakat. Oke, lalu selanjutnya menurut Kenneth, kini industri itu sudah masuk ke tahap survival mode. Kemampuan sebuah bisnis bertahan akan ditentukan dari fondasi bisnis yang dimiliki selama ini dan bagaimana manajemen itu mengambil beberapa keputusan untuk langkah-langkah ke depannya. Kenneth pun mengakui tidak semua subsektor mengalami dampak yang sama. Sebagian pun malah ada yang mendapat dampak yang positif, walaupun beberapa ada mengalami penurunan pendapatan juga. Contoh-contoh beberapa industri yang diuntungkan malahan itu seperti industri aplikasi permainan, teknologi, dan produk kesehatan. Bahkan data Bank Indonesia atau BI mencatat nilai transaksi dari 4 marketplace terbesar yang mengalami kenaikan bahkan hingga 9,85% pada Mei 2020 lalu dibandingkan pada April 2020. Sementara industri yang berdampak negatif adalah seperti perfilman, hiburan, di mana produk dan jasanya itu terkait aktivitas massal. Dan yang kita ketahui juga di pandemi ini kita tidak boleh berkumpul-kumpul, bahkan ada PPKM juga itu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemik yang sudah berkembang ataupun sedang berkembang di Indonesia. Yang pertama itu arsitektur. Ya, tentunya sangat berperan ya dalam pembangunan industri kreatif Indonesia, terutama dalam pembangunan kota
yang bertujuan membangun kualitas SDM atau sumber daya manusia yang mampu menjelaskan tanggung jawab moral dan strategi industri kreatif. Dengan contoh, ya membuat rancangan landscape dengan menggunakan aplikasi berbasis digital. Dan yang kedua adalah desain interior. Di dalam satu dekade terakhir ini, perkembangan subsektor ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, yang ditandai meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap jasa desainer interior. Dan kita tahu banyak sekali orang-orang yang sedang butuh saat ini ya. Benar sekali, yoi. Lalu selanjutnya ada di bidang film, animasi, dan video. Di subsektor ini memiliki potensi yang menjadi lebih besar dengan peraturan hak karya intelektual, yang investasi dan permodalan, serta akses penonton yang cukup luas. Ada juga di bidang fotografi, banyaknya anak-anak muda yang minat di bidang fotografi ini membuat dunia fotografi itu semakin berkembang di Indonesia. Seiring perkembangan media sosial yang semakin maju ini, terus semakin canggih-canggih juga alat buat fotografi itu kan semakin ke sini. Ya. Betul banget. Lalu di bidang televisi dan radio, di tengah arus informasi digital yang masif ini, peranan agroindustri ini cukup besar menurutku karena terhadap produk domestik bruto dan dalam penyerapan dan ekonomi digital kreatif tersebut. Iya. Selanjutnya adalah dari kuliner nih. Subsektor kuliner ini adalah salah satu subsektor dengan kontribusi paling besar di Indonesia karena beragamnya masakan-masakan yang ada di setiap daerah di Indonesia. Dan seiring berkembangnya teknologi digital dan media sosial, maka makin banyak pula cara orang-orang untuk bisa mengenal akan subsektor kuliner ini. Ya, dengan adanya GrabFood, dengan GoFood, ShopeeFood, ya kalian jadi bisa beli banyak makanan-makanan ya. Dan untuk selanjutnya ini juga salah satu yang cukup besar, yaitu periklanan. Periklanan itu besar karena memiliki daya sebar yang paling tinggi. Dan hal ini juga tidak lepas dari peran sinergi para pemilik modal yang ingin memasarkan produk dan juga jasa mereka dengan media yang dimanfaatkan. Benar sekali, iklanan ini banyak banget yang iklanin apalagi di masa pandemi gini. Paling endorse ya kayak gitu. Endorse itu sih emang paling sering dicari. Jadi sekarang kita akan masuk ke peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Tentunya dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia ini, pemerintah pasti melakukan berbagai cara agar industri kreatif ini bisa mampu menopang perekonomian di Indonesia. Seperti contoh-contohnya ada di bawah ini. Contohnya ya, kayak pemerintah membentuk kebijakan-kebijakan yang bertujuan memudahkan dan melindungi para pelaku industri kreatif. Terus pemerintah mengesahkan RUU Hak Cipta menjadi Undang-Undang Hak Cipta. Ada lagi pemerintah memberikan tempat perbelanjaan yang digunakan untuk pelaku usaha kecil dan menengah untuk menjual barang-barang mereka. Bahkan mereka mungkin bisa menjual kayak hasil karya tangan mereka dari hasil-hasil kreativitas mereka. Membangun kebijakan maupun meningkatkan brainware SDM dengan mereorganisasi dari tingkat badan di struktur pemerintahan menjadi tingkat kementerian. Oke, next. Oke, next ini adalah perbedaan dan juga mekanisme pengelolaan industri kreatif di negara-negara selain Indonesia. Yang pertama itu negara Thailand. Mekanisme pengelolaannya itu dilakukan melalui koordinasi tunggal oleh badan ad hoc bentukan, yaitu Thailand Creative and Design Center atau TCDC. Dan di negara Malaysia, mekanismenya itu melalui kolaborasi antara beberapa lembaga pemerintah sesuai dengan subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan. Untuk negara Singapura sendiri, mereka juga sama dengan Thailand, yaitu dengan koordinasi tunggal oleh kementerian yang sudah ada, yaitu Ministry of Information, Communication and the Arts atau MICA. Koordinasi antar departemen dilakukan oleh instansi-instansi di dalam MICA. Untuk negara Cina sendiri, mereka
mengelolanya itu dengan kolaborasi antar departemen yang terkait dengan masing-masing subsektor industri kreatif dengan pemerintah daerah. Departemen-departemen pusat bertanggung jawab membuat dan juga menyesuaikan kebijakan subsektoral industri kreatif yang terkait untuk mendukung pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengimplementasi pengembangan klaster subsektor industri. Oke. Oke, kita akan lanjut ke negara selanjutnya. Ada negara Taiwan, di mana mekanisme pengelolaannya melalui koordinasi tunggal oleh Kementerian Bidang Ekonomi. Koordinator memimpin kolaborasi 4 kementerian berkaitan dengan perencanaan dan implementasi pengembangan industri kreatif. Lalu ada negara New Zealand, di mana mekanisme pengelolaan melalui koordinasi tunggal oleh lembaga bentukan baru, yaitu bernama New Zealand Trade and Enterprise atau sering disebut NZTE. NZTE ini adalah Government National Economic Development Agency. Lalu selanjutnya ada negara United Kingdom, di mana mekanisme pengelolaan industri kreatif dilakukan dengan koordinasi tunggal oleh Departemen Culture, Media, and Sport atau sering disebut DCMS. DCMS mengkoordinasi pemerintah dalam mengembangkan industri arsitektur, the art and antique market, craft, designer fashion, film and video, music, performing arts, television, and radio. DCMS bersama-sama dengan Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform atau sering disebut BERR, mengembangkan industri advertising, computer, video games, design, and publishing. BERR ini merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas beberapa perangkat lunak. Oke, next. Kita udah masuk kesimpulan. Oke. Ya. Oke, kesimpulannya itu adalah dampak yang sangat beragam seperti pandemi dan juga yang lain itu juga ternyata terus dirasakan oleh para industri kreatif dan juga gaya hidup serta industri seperti film dan hiburan itu jadi mulai turun karena ada banyaknya peraturan-peraturan seperti PPKM ya, dan justru hal-hal yang banyak meningkat atau subsektor yang meningkat itu ada dari teknologi. Dan dari tadi juga ada salah satu narasumber yang mengakui tidak semua subsektor mengalami dampak yang sama. Sebagian mengalami penurunan pendapat dan sebagian lainnya malah mengalami dampak positif dan juga kenaikan pendapat. Dan ini industri yang diuntungkan tersebut adalah aplikasi permainan, teknologi, dan juga produk kesehatan. Dan maka dari itu, industri ekonomi kreatif digital ini itu sangat penting untuk dikembangkan karena memiliki dampak yang besar serta sudah didukung oleh pemerintah juga. Oke. Seperti itu. Jadi seperti itu kesimpulannya dari pembahasan-pembahasan kita tadi ya. Seperti yang kita ketahui tadi dan sudah kita presentasikan. Oke, sekian presentasi dan pembahasan dari kami. Bila ada salah-salah kata mungkin atau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian, kami mohon maaf. Karena kami hanyalah manusia yang tidak sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Oke? Iya, betul sekali. Dari kami dan terima kasih. Bye. Dan sekian. Bye.